wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pimpinan sidang dan para penyangga akan memasuki ruangan sidang. Mohon kepada hadirin dipersilahkan berdiri. Pada hari ini akan dilaksanakan sidang ujian dokter terbuka tahap 2 atas nama Cynthia, dokter spesialis patologi klinik angkatan tahun 2022-2023. Mohon kepada hadirin sebelum acara dimulai dipersilahkan mematikan atau memasang mode diam pada telepon genggam. Selanjutnya sidang ujian dokter terbuka tahap 2 yang terhormat kami serahkan kepada pimpinan sidang. Terima kasih kepada pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sampaikan salam hormat terlebih dahulu kepada promotor, kopromotor, kemudian para penyangga dan juga Bapak Ibu undangan akademik semuanya. Jadi sidang ujian dokter terbuka kali ini nanti kita akan menghadirkan Dr. Cynthia spesialis patologi klinik. Jadi untuk itu nanti beliau akan kami undang. Sidang ujian dokter terbuka yang kami hormati, kami hadirkan Promovenda atas nama Dr. Cynthia, spesialis patologi klinik. Kami persilakan untuk memasuki aula. Bapak dan Ibu yang kami hormati, Dr. Cynthia ini merupakan mahasiswa angkatan tahun 2022-2023 yang telah menempuh ujian akhir tertutup dan dinyatakan lulus. Untuk itu nantinya Promovenda diperbolehkan menempuh ujian akhir terbuka di hadapan para penyangga dan undangan akademik. Seorang dokter selain dapat menghasilkan disertasi yang benar dan handal, juga harus dapat mempertahankan disertasi tersebut terhadap berbagai sanggahan. Untuk itu perlu dilaksanakan ujian akhir terbuka di hadapan para penyangga dan undangan akademik semuanya. Para penyangga serta promotor dan kopromotor dalam ujian akhir terbuka ini kami mohon untuk memberikan penilaian mengenai 1. Alur pikir ilmiah Promovenda dalam mempertahankan disertasi dan terhadap berbagai sanggahan. Yang kedua, sumbangan terhadap bidang ilmu dan atau nilai penerapannya. Sedangkan jawaban pertanyaan dari para undangan akademik nantinya dapat sebagai bahan pertimbangan penilaian. Penilaian panitia ujian dokter terbuka ini akan dijadikan dasar penetapan predikat doktor, yaitu disebut predikat memuaskan bila nilai akhir 3,00 sampai dengan 3,40. Predikat sangat memuaskan 3,41 sampai dengan 3,74 dan predikat dengan pujian atau kumlot dengan nilai 3,75 sampai dengan 4,00. Khusus untuk predikat dengan pujian sesuai dengan pedoman pendidikan Universitas Airlangga dengan masa studi tidak boleh lebih dari 4 tahun, nilai ujian disertasi terbuka minimal 95 dan telah 2 publish dan 1 accepted jurnal internasional minimal H1. Tanpa mengurangi hak para penyangga dan undangan akademik, maka seyogyanya sidang ini tidak menjadi ajang diskusi mengenai materi dan analisis statistik disertasi yang telah diputuskan dan disetujui oleh panitia ujian akhir tertutup. Karena banyaknya penanya yang ingin menggunakan kesempatan ini, maka saya mohon kesediaan saudara penanya baik penyangga maupun undangan akademik untuk membatasi waktu dan jumlah pertanyaan maksimal 2 pertanyaan sehingga diharapkan dapat semua mendapatkan kesempatan. Kemudian untuk saudara Promovenda, jadi Promovenda kami minta datang di hadapan sidang ujian ini dengan maksud agar saudara dapat mempertahankan disertasi saudara terhadap sanggahan para penyangga. Sebelum kesempatan ini diberikan kepada saudara promotor, saya ingin bertanya kepada saudara Promovenda, apakah saudara Promovenda saat ini merasa sehat jiwa dan raga serta telah siap untuk diuji? Ya. Ya, baik, alhamdulillah ya.
Baik, nanti sebelum kita sampai pada sesi tanya jawab kepada Saudara Promovenda, kami persilakan memaparkan sekilas tentang ringkasan disertasinya paling lama 15 menit. Kami persilakan. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Profesor Dr. Eti Mardian Kurniawati, Dr. SPOG, Subspesialis Urologi RE, Konsultan Profesor Dr. Jusak Nugraha, Dr. MS Spesialis Patologi Klinik Konsultan sebagai promotor dan co-promotor Dr. Muhammad Hamdan, Dr. Spesialis Saraf Konsultan, dan Dewan Penguji Profesor Dr. Tony Loho, DMM SPPK Subspesialis Patologi Klinik Konsultan, Profesor Dr. Gondo Masutik, DRH MKes, Dr. Isni Anang Marhana, Dokter Spesialis Padu Konsultan, Dr. Siti Kairunisa, Master of Science, Dr. Citra Wati Diah Kencono Wungu, Dokter Master of Science, Dr. Remi Isom, Master of Science. Terima kasih atas kesediaan dan kehadirannya untuk memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan mengenai disertasi saya yang berjudul kadar amiloid beta 142 plasma dan deteksi gen apolipoprotein alel epsilon 4 sebagai biomarker penyakit Alzheimer. Sebagai latar belakang, penyakit Alzheimer merupakan penyakit neurodegeneratif progresif yang menjadi penyebab utama demensia pada lanjut usia. Diagnosis dini sangat penting untuk mencegah perburukan fungsi kognitif dan memperpanjang kemandirian penderita. Namun metode diagnosis yang digunakan saat ini masih memiliki keterbatasan, terutama karena bersifat invasif, mahal, dan sulit diakses di fasilitas pelayanan kesehatan dasar. Oleh karena itu diperlukan pendekatan diagnostik yang lebih sederhana dan aplikatif. Rumusan masalah penelitian ini seiring dengan tujuan penelitian dan manfaat penelitian yang diharapkan secara teoritis adalah mendapatkan pemahaman mengenai diagnosis dan faktor risiko penyakit Alzheimer sebagai landasan untuk penelitian lebih lanjut, serta manfaat praktisnya adalah adanya data ilmiah, nilai diagnostik dan nilai titik potong memungkinkan penggunaan pemeriksaan kadar amiloid beta 42 plasma dan ApoE epsilon 4 sebagai biomarker alternatif untuk mendeteksi lebih awal penyakit Alzheimer pada layanan klinis. Pokok bahasan tinjauan pustaka penelitian ini sebagai berikut, beserta kerangka konsep dan hipotesis penelitiannya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik observasional, meliputi populasinya adalah relawan sehat, pasien MCI amnestik, demensia Alzheimer, dan non-demensia Alzheimer dari Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Profesor Dr. Mahar Marjono, Jakarta. Berikut adalah kriteria inklusi, eksklusi, dan kriteria dropout penelitian ini. Dan variabel bebas, variabel perancu, serta variabel tergantung pada penelitian ini. Sebagai alur kerja penelitian adalah sebagai berikut. Hasil penelitian ini didapatkan populasi totalnya sebesar 143 dengan relawan sehat 54, amnestik MCI 57, non-ED 14, ED 18. Pada penelitian ini didapatkan kadar amiloid beta 42 plasma pada relawan sehat mediannya 25,13 pikogram per mililiter, pada amnestik MCI 23,89 pikogram per mililiter, pada non-ED 5,54 pikogram per mililiter, dan pada ED 4,63 pikogram per mililiter dengan nilai P signifikan. Cut-off antara kelompok sehat dengan amnestik MCI didapatkan 24,6 pikogram per mililiter. Dan pada ED dengan non-ED didapatkan 4,69 pikogram per mililiter.
Pada penelitian ini juga dilakukan pemeriksaan pengulangan sebanyak 6 spesimen dari 32 spesimen penyakit Alzheimer, penyakit demensia, mohon izin. Untuk distribusi data kadar amiloid beta 42 plasma dan cairan otak dengan uji Sapir-Wheel didapatkan normal. Maka menggunakan uji korelasi Pearson didapatkan R 0,3354 dengan nilai P 0,174. OR yang didapatkan dengan analisis multivariat pada faktor risiko alel gen ApoE epsilon 4 didapatkan 10,16. Pada homozigot didapatkan 34,4 dan pada heterozigot 7,73. Untuk faktor risiko lain didapatkan OR pendidikan SMA ke bawah sebesar 6,91 pada kelompok EMCI dan 19,22 pada kelompok non-ED. Untuk faktor risiko DM didapatkan perbedaan yang bermakna pada non-ED dengan OR 19 dan pada yang ED 17,22. Pada kelompok ED didapatkan usia 51 sampai kurang dari sama dengan 60 tahun, OR-nya 0,06. Kebiasaan merokok didapatkan OR-nya 57,16 pada ED serta hipertensi 8,09 pada ED. Sebagai pembahasan, dari total 143 subjek terdapat 32 pasien demensia. Karena pada pasien demensia diperlukan spesimen cairan otak yang memerlukan tindakan fungsi lumbal yang invasif, maka sampelnya hanya didapatkan 18 untuk ED dan 14 untuk non-ED. Dari rekrutmen awal tahun 2024 hingga awal 2025. Usia pasien yang didapatkan pada ED ratanya 66 tahun dengan mayoritasnya adalah perempuan. Sesuai teori, perempuan pada lansia lebih rentan terhadap Alzheimer karena sebelum menopause atau pada masa produktif, estrogen bersifat neuroproduktif terhadap otak dan estrogen juga mengurangi stres oksidatif dan inflamasi. Median relawan sehat yang lebih tinggi daripada pasien EMCI dengan nilai cut-off 24,6 dan sensitivitas 62,96 serta spesifitas 70,18 dianggap diskriminasinya terbatas. Begitu pula dengan ED dan non-ED, yakni mediannya non-ED lebih tinggi daripada yang ED, namun dengan cut-off 4,69 meskipun didapatkan area under curve 80%, tapi masih terbatas diskriminasinya. Meskipun demikian, kadar amiloid beta 42 pada penelitian ini didapatkan menurun seiring dengan progresivitas penyakit, yakni konsisten sehat lebih tinggi daripada amnestic MCI dan pada yang non-ED lebih tinggi daripada yang ED. Jadi semakin rendah. Dibuktikan oleh peneliti sebelumnya, yaitu dari studi Hanon, Simpren, dan Chiu. Meskipun demikian, ada variabilitas dari penelitian-penelitian tersebut karena perbedaan dari faktor teknis dan populasi yang digunakan. Antara lain usia, ApoE epsilon 4, komorbid, dan yang mempengaruhi kadar amiloid beta 42 plasma.
Amiloid beta 42 plasma 42 lebih toksik dibandingkan dengan amiloid beta 40 karena ada dua residu ekstra yaitu isolesin dan alanin yang membedakannya. Akibatnya C-terminal ini lebih hidrofobik dan agregatif. Amiloid beta 42 mudah membentuk oligomer dan fibril. Fibril amiloid beta 42 ini yang membentuk plak beta sheet di otak penderita ED. Agregat ini juga tidak dikenali oleh epitop pada pemeriksaan ELISA sehingga hasilnya akan lebih rendah, mengakibatkan hasil ELISA menjadi kurang akurat. Dilakukan pengulangan sebanyak 6 sampel yang semakin menurun karena ternyata proses beku cair ulang menyebabkan degradasi protein dan mengubah pH sehingga mendorong amiloid beta 42 untuk beragregasi. Denaturasi dan interaksi protein menjadi tidak stabil, menurun saat pengukuran. Hasil korelasi amiloid beta 42 plasma dengan cairan otak lemah dan tidak signifikan karena cairan otak lebih mencerminkan proses patologi langsung dan adanya sawar darah otak yang membatasi perpindahan amiloid beta 42 ke plasma. Dan di dalam darah volumenya lebih besar sehingga amiloid beta 42 sangat terencerkan serta cepat dieliminasi oleh tubuh sehingga hasilnya lebih rendah dan mudah berfluktuasi. ApoE epsilon 4 pada penelitian ini didapatkan sesuai dengan teori dan penelitian-penelitian sebelumnya yang merupakan faktor risiko genetik terkuat untuk Alzheimer late onset atau yang sporadik. ApoE ini berperan sebagai transportasi lipid dan pemrosesan amiloid di otak. Sehingga apabila individu tersebut memiliki epsilon 4 akan mengganggu pembersihan beta amiloid dan mempercepat agregasi plak amiloid serta meningkatkan proses neurodegeneratif. Untuk faktor risiko lainnya, pendidikan tinggi merupakan memiliki cadangan kognitif yang lebih kuat dibandingkan sebaliknya pendidikan rendah merupakan risiko tinggi sehingga menjadi target untuk intervensi. Diperlukan promosi otak sehat dengan edukasi dan pelatihan seumur hidup. Usia yang lebih rendah berisiko lebih rendah dari sebelum usia 70 tahun. Diabetes mellitus, merokok dan hipertensi memperburuk perfusi otak sehingga meningkatkan stres oksidatif dan deposisi amiloid beta dan tau protein. Untuk itu perlu intervensi gaya hidup sehat, fisik, nutrisi yang sesuai. Temuan baru pada penelitian ini didapatkan amiloid beta 42 plasma lebih rendah pada AMCI dan ED. Korelasinya lemah dan tidak signifikan, namun untuk alel gen ApoE epsilon 4 tinggi pada ED dan bermakna kemudian pendidikan rendah berisiko terjadinya AMCI dan non-ED serta DM merokok hipertensi menjadi risiko yang bermakna pada ED, non-ED dan AMCI. Karena nikotin mempercepat stres oksidatif dan inflamasi otak pada hipertensi, begitu pula dengan DM. Keterbatasan penelitian ini antara lain desainnya potong lintang sehingga tidak mengamati progres waktu. Sebagian subjek tanpa data biomarker cairan otak karena lumbal fungsi yang bersifat invasif menghambat partisipasi pasien. ELISA fungsinya teknisnya terbatas, sangat sensitif dan rawan karena banyak teknik yang manual, digunakan teknik yang manual. Biomarker tunggal hanya kadar amiloid beta 42 plasma, tidak dikombinasikan dengan biomarker darah lainnya.
Sebagai kesimpulan, amiloid beta 42 plasma lebih rendah pada ED dan MCI serta tidak berkorelasi dengan cairan otak. ApoE epsilon 4 meningkatkan risiko penyakit Alzheimer dan faktor risiko lain seperti pendidikan tinggi melindungi terhadap gangguan kognitif. DM meningkat risikonya pada demensia Alzheimer dan non-Alzheimer. Merokok dan hipertensi memiliki risiko tinggi untuk Alzheimer. Saran yang pada penelitian ini yang disarankan adalah studi longitudinal untuk memantau perubahan kadar biomarker sehingga dapat mengevaluasi sejak dini gangguan kognitif hingga demensia, kemudian melibatkan lebih banyak subjek dengan data cairan otak, mengoptimalkan prosedur lumbal fungsi secara holistik, mengembangkan metode deteksi biomarker yang lebih sensitif, serta mengkombinasikan amiloid beta 42 dengan biomarker darah lainnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Bromo Penda atas pemaparan yang telah disampaikan. Jadi Bapak dan Ibu semuanya, kita sekarang akan memulai pada sesi tanya jawab. Untuk kesempatan pertama kami persilakan Saudara Promotor Profesor Dr. Yusa Nugraha, Dokter Spesialis Penyakit Patologi Klinik Konsultan. Monggo, Prof. Terima kasih pimpinan sidang Prof. Yeti. Selamat Dr. Cynthia yang sudah memasuki tahap tertutup. Kita sudah banyak berdiskusi, tapi baiklah kali ini saya mungkin bertanya untuk mempertegas kembali beberapa hal. Saya mengajukan 2 pertanyaan, izin. Yang pertama, bagaimana penurunan kadar plasma amiloid beta 42 ini bisa menunjukkan progresi dari penyakit. Dari normal, menurun. Kira-kira bagaimana? Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana menjelaskan korelasi yang lemah antara kadar amiloid beta 42 di cairan cerebrospinalis dengan di plasma. Terima kasih. Baik, Silakan dijawab, Bromo Penda. Terima kasih, Prof. baik pimpinan sidang, terima kasih Prof. Yusek atas pertanyaannya. Saya coba menjawab. Untuk pertanyaan pertama, mengapa semakin menurun seiring dengan progresivitas penyakit? Dari yang saya baca, Prof, karena menandakan adanya semakin meningkatnya deposisi plak di parenhin otak, Prof, dari amiloid beta, sehingga kadar yang menuju plasma menjadi lebih sedikit, Prof, semakin sedikit. Untuk pertanyaan kedua, mengapa korelasi amiloid beta plasma dengan cairan otak korelasinya lemah dan tidak signifikan pada penelitian saya? Karena cairan otak merefleksikan langsung proses patologi di otak. Namun untuk bersihannya akan menuju ke darah. Di dalam darah, sebelum ke dalam darah ada melewati sawar darah otak yang sangat bergantung pada permeabilitasnya. Karena adanya inflamasi atau karena ada proses lainnya akan mempengaruhi dari sawar darah otak, sehingga dia akan lebih waktunya untuk perpindahan tersebut waktunya lambat dan tidak konstan, sehingga lebih tidak konstan linear, maksudnya lebih fluktuatif, Prof. Jadi itu memungkinkan kadarnya menjadi lebih korelasinya menjadi lemah, seperti itu, Prof. Terima kasih.
Baik, saya puas dengan jawaban saudara. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Promotor Profesor Yusak Nugraha. Selanjutnya kami persilakan kepada Promotor Dr. Muhammad Hamdan, dokter spesialis saraf konsultan, untuk memberikan pertanyaan. Terima kasih pada Ketua Tim Uji Prof. Edi. Dari beberapa penelitian yang terjadi variabel tunggal ya, alfa beta kedua itu. Padahal dalam kerusakan otak kan juga dipengaruhi oleh neurobiotechnical dari protein tau. Itu kenapa rata-rata yang atau sebagian besar mengambil alfa beta 42? Kita tahu apakah spesifiknya dipengaruhi apa? Yang kedua, tadi tidak ada korelasi antara kadar dalam plasma dan dalam CSF ya. Itu kira-kira faktor apa yang berpengaruh? Dan variabilitasnya lebih tinggi di mana dan faktor apa yang berpengaruh? Itu sudah diperhitungkan nggak dalam penelitian? Oke, silakan Bapak Benda. Terima kasih pimpinan sidang. Terima kasih pertanyaannya Dr. Hamdan. Untuk menjawab pertanyaan pertama, mengapa saya memilih biomarker kadar amyloid beta 42 plasma pada penyakit Alzheimer? Karena berdasarkan dari proses neuropatologinya, meskipun demensia itu banyak jenisnya, namun memiliki mekanisme perjalanan penyakit yang berbeda. Untuk penyakit Alzheimer ini ada proses neuropatologi yakni yang mendahului yakni adanya pembentukan plak atau deposisi di parenhim otak yang menyebabkan fosforilasi tau kemudian menyebabkan neurotoksisitas sehingga sinyal tidak dapat diteruskan oleh sel-sel otak, kemudian akan menyebabkan neurodegeneratif seperti itu, Prof. Dokter. Mohon izin. Kemudian apabila saya memilih biomarker yang selanjutnya itu harus tetap didahului dengan amyloid beta yang positif dulu, Dr. Hamdan, seperti itu. Jadi saya pilih yang mengawali dulu bagaimana kondisi amyloid beta 42 pada populasi di khususnya di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan kedua, korelasi yang maksudnya tidak ada korelasi antara kadar amyloid beta 42 di plasma dengan di cairan otak. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi, antara lain blood-brain barrier yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Kemudian di darah juga volumenya berbeda dengan di cairan otak. Volume darah lebih banyak sehingga protein yang dari cairan otak akan terencerkan sehingga kadarnya akan lebih rendah. Kemudian di dalam darah juga ada proses clearance, Dr. Hamdan, antara lain dari hati, RES dan ginjal. Kemudian dari metode yang digunakan juga akan teknik yang digunakan akan mempengaruhi, seperti itu, Dokter. Terima kasih. Baik, Dr. Hamdan bagaimana? Cukup. Cukup ya, sudah puas dengan jawaban Bapak Benda. Baik, kami lanjutkan. Yang berikutnya adalah Profesor Dr. Tony Loho, DMM, spesialis patologi klinik, spesialis PI konsultan. Kami persilakan, Prof. Terima kasih kepada Ibu Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Profesor Dr. Edi Mardian Kurniawati, spesialis obstetrik ginekologi, atas kesempatan yang diberikan.
Saudara Promovenda, pertama-tama saya ucapkan selamat atas pencapaian saudara hingga tahap ujian terbuka ini. Terima kasih. Saya ada 2 pertanyaan kepada saudara dan saya akan menanyakan satu persatu. Pertanyaan pertama, pada hasil penelitian saudara, saudara mendapatkan bahwa kadar amiloid beta 42 plasma tidak berbeda bermakna antara kelompok Alzheimer disease dengan kelompok demensia non-Alzheimer, di mana ditemukan kadar amiloid beta 42 plasma sama-sama menurun. Pertanyaannya, apakah mekanisme penurunan kadar amiloid beta 42 pada kelompok demensia non-Alzheimer sama atau berbeda dengan mekanisme penurunan kadar amiloid beta 42 pada Alzheimer disease? Terima kasih. Baik, silakan Promovenda. Terima kasih pimpinan sidang. Terima kasih pertanyaan Prof. Tony. Saya coba menjawab. Mekanisme antara EDI dengan non-EDI tentunya berbeda, Prof. Meskipun sama-sama kadarnya menurun. Dari yang saya baca, memang pada demensia jenis lain akan terjadi penurunan kadar amiloid beta 42, namun bukan karena adanya deposisi plak amiloid seperti pada Alzheimer, karena pada Alzheimer perjalanan penyakitnya setelah itu akan terjadi berlanjut seperti yang saya sebutkan sebelumnya, yakni fosforilasi protein tau yang akan membentuk tangles yang akan mengganggu komunikasi sel saraf. Kemudian akan terjadi proses neurodegeneratif seperti itu dan akan mengganggu fungsi kognitif dari individu yang mengalami. Sedangkan pada demensia lainnya terjadinya penurunan karena adanya kerusakan neuron, sehingga bersihan dari amiloid beta 42 pun akan terganggu begitu, Prof. Terima kasih. Terima kasih untuk jawabannya. Berikutnya adalah pertanyaan yang kedua. Pada penelitian ini, Promovenda mendapatkan bahwa kadar amiloid beta 42 plasma tidak berkorelasi dengan kadar amiloid beta 42 di cairan otak. Pertanyaannya, faktor apa saja yang menyebabkan sehingga tidak terjadinya korelasi tersebut? Terima kasih. Silakan. Baik, pimpinan sidang. Terima kasih, Prof. Untuk pertanyaan kedua, seperti yang saya sudah coba menjawab sebelumnya, Prof, bahwa adanya permeabilitas sawar darah otak yang sangat mempengaruhi proses perpindahan protein, yakni dalam hal ini amiloid beta 42 dari cairan otak ke plasma. Kemudian adanya pengenceran di dalam darah karena volume yang berbeda, sehingga kadar amiloid beta 42 di dalam plasma akan semakin lebih sedikit. Dari teorinya 1/5 sampai 1/10, sehingga bila kita ingin mendeteksi harus menggunakan biomarker yang maksud saya reagen yang berbeda dengan yang untuk cairan otak, karena akan tidak terdeteksi bila menggunakan reagen yang salah. Kemudian juga adanya faktor clearance antara lain yang mempengaruhi, sehingga perlu adanya pemeriksaan fungsi hati dan fungsi ginjal pada pasien yang akan diperiksakan. Kemudian juga adanya faktor teknik atau metode yang digunakan, Prof. Demikian. Terima kasih. Terima kasih untuk jawabannya. Baik, terima kasih Prof. Tony atas pertanyaan dan telah mendapatkan jawaban dari Promovenda. Baik, yang berikutnya kami persilakan Profesor Dr. Gondo Mastuti, Dokter Hewan, Magister Kesehatan.
Silakan, Prof. Matur nuwun sangat pimpinan sidang Profesor Dr. Eti Mardian, dokter spesialis OBGYN konsultan. Selamat juga saya sampaikan sebagai dekan FK baru 2 minggu atau seminggu ya, Prof. Semoga semakin berkah, semakin lancar, FK UNER semakin maju. Amin. Semuanya tercapai insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon doa dan dukungannya dari semuanya. Kemudian selamat juga ya kepada Dr. Christine ya, Cynthia ya. Mohon maaf, Terima kasih. kok ngubah-ngubah namanya Cynthia kok dirubah Christine. Soalnya dari tadi itu tegang, makanya saya bikin supaya agak nyantai gitu loh. Semua dari sana tadi itu pada serius semua. Ini saya mulai menyantai ini biar agak tersenyum gitu loh Dr. Christine. Mau minum dulu monggo? Enggak Terima perlu. kasih, Prof. Baik. Selamat kepada Dr. Cynthia, dokter spesialis PKJ dari RS PON, betul ya? Semoga juga RS PON habis ini kan mendapatkan satu tambahan dokter ya, semoga semakin berkah ilmunya. Amin, Prof. Baik, saya mengajukan 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama mungkin kalau dari tadi kan semua yang di ini kan amyloid beta plasma sama CFS ya, cerebrospinal ya. Saya ganti sekarang amyloid beta yang di darah. Kalau dari hasil kadar amyloid beta yang di darah itu yang sehat sama yang MCI sama yang AD, Alzheimer disease sama non Alzheimer disease semuanya berbeda ya. Yang tidak berbeda itu hanya pada Alzheimer disease dibandingkan dengan non Alzheimer disease. Betul ya? Kalau dari situ apa yang bisa, kesimpulan apa yang bisa diambil? Apakah pemeriksaan kadar amyloid beta ini dari plasma bisa digunakan untuk diagnosis tambahan untuk menentukan penyakit ini? Itu yang pertama. Dijawab dulu nanti yang kedua. Baik, Prof. Silakan. Iya, terima kasih pimpinan sidang. Terima kasih pertanyaannya Prof. Tondo. Mohon izin saya menjawab, Prof. Dari hasil saya, amyloid beta 42 ini di plasma digunakan untuk pertama kali, Prof. Apabila hasilnya positif, maksudnya menurun untuk Alzheimer, maka diperlukan pemeriksaan lanjutan untuk diagnostik di cairan otak. Jadi sebelum melakukan tindakan yang invasif, sebaiknya dilakukan dulu yang lebih non-invasif, Profesor, begitu. Jadi diperiksa pasiennya itu sudah sakit, baru diperiksa kadar amyloid betanya turun atau tidak. Betul. Begitu turun baru dilanjutkan dengan pemeriksaan cairan cerebrospinalnya. Betul. Apakah nanti hasilnya? Kalau hasilnya di cerebrospinal itu juga turun, maka demensia gitu kan. Mohon izin untuk kriteria Alzheimer, demensia ya Prof, tapi bisa tadi seperti pertanyaan Prof Tony, bisa juga pada non-ED tadi. Jadi diperlukan kriteria diagnosis yang memenuhi dari yang sudah dibuat oleh NIAAP, Profesor, seperti ATN, menggunakan sistem ATN antara lain amyloid beta 42 atau rasio amyloid beta 42 per 40 disertai dengan fosfotau protein yang 181 dan penanda neurodegeneratif antara lain bisa dengan MRI adanya atrofi atau menggunakan total tau protein begitu, tapi menggunakan cairan otak, Prof. Berarti artinya tidak bisa dipakai sendirian untuk melakukan diagnostik, tapi butuh pemeriksaan-pemeriksaan yang lainnya supaya mendukung. Betul, Prof. Ya, baik. Kemudian pertanyaan saya yang kedua, pada penelitian ini kan melakukan pemeriksaan SNP ya, single nucleotide polymorphism dengan metode real time pada RS 429358 dan RS 7412. Nah, pemeriksaannya hasilnya kan ada homozigot, heterozigot, kemudian ada baseline. Nah, yang ingin saya tanyakan, pemeriksaan ini itu yang disebut, ini ada sih sebenarnya, cuman mohon dijelaskan saja gimana disebut dia homozigot, heterozigot sama baseline itu ketika apa gitu. Kemudian pemeriksaan ini kan kalau SNP itu kan sebenarnya bisa dilakukan pemeriksaan waktu nggak sakit ya.
Bisa nggak pemeriksaan ini dijadikan sebagai faktor prediksi? Jadi kalau orang sehat kemudian diperiksa SNP terhadap RS yang ini, maka nanti berarti kira-kira dalam jangka sekian dia akan mengalami Alzheimer demensia, misalnya Alzheimer disease misalnya. Kemudian kalau memang nanti sudah ketahuan sejak di awal, apa ada suatu hal yang bisa dilakukan untuk mencegah supaya Alzheimer disease-nya nggak terjadi? Apakah ada obatnya? Bagaimana itu? Nah, monggo dijelaskan. Ya, silakan, Mbak Venda. Terima kasih pimpinan sidang. Terima kasih pertanyaan keduanya, Prof. Kondo. Saya berusaha menjawab. Untuk homozigot maksudnya di sini adalah epsilon 4, setiap manusia memiliki 2 alel begitu Prof, diploid, alelnya diploid maksudnya. Jadi pastinya setiap individu akan bila diperiksakan akan didapatkan 2 alel ya Prof. Bila alelnya itu sama-sama epsilon 4 didapatkan maka disebut homozigot. Tapi bila salah satunya epsilon 4 maka disebut heterozigot. Untuk baseline-nya itu adalah non-heterozigot. Non-heterozigot di sini untuk ApoE adalah epsilon 2 dan epsilon 3. Demikian Prof. Kemudian untuk pemeriksaan genotyping ApoE ini digunakan yang pertama untuk sebagai faktor risiko terjadinya Alzheimer akan lebih tinggi dibandingkan yang non epsilon 4. Karena penyakit Alzheimer ini multi risk factor, bukan hanya satu faktor, sehingga apabila individu tersebut memiliki alel epsilon 4 tidak akan secara langsung fenotipnya akan terjadi menimbulkan gejala klinis atau menimbulkan penyakit Alzheimer tersebut, karena banyak faktor lain yang mempengaruhi juga, antara lain tadi gaya hidup yang akan menjadi penyakit seperti demensia, diabetes mellitus, hipertensi, kemudian dislipidemia, juga merokok, alkoholik itu sangat mempengaruhi. Itu faktor risiko lain yang dapat dimodifikasi. Sedangkan yang tidak dapat dimodifikasi antara lain usia, jenis kelamin, dan genetika. Tadi salah satunya ApoE epsilon 4 untuk yang late onset. Kemudian pada apabila individu tersebut memiliki edukasi yang berkelanjutan, juga akan mengurangi faktor risiko tersebut, Prof. Demikian. Jadi yang bisa dilakukan berarti mencegah risiko saja, nggak ada misalnya ketahuan nih epsilon 4-nya berbeda dengan orang kebanyakan, berbeda dengan baseline, apakah nggak ada obatnya misalnya untuk mencegah supaya selain faktor risiko, barangkali minum antioksidan atau barangkali olahraga? Betul, setuju Prof. Jadi apabila individu tersebut diketahui memiliki epsilon 4, maka perlu dilakukan pemeriksaan amyloid beta plasma. Bila kadarnya menurun, diperiksakan lebih lanjut, karena proses penyakit Alzheimer itu sebelum terjadinya demensia itu sudah ada deposisi plak amyloid beta 42 10 sampai 15 tahun sebelumnya. Jadi untuk menghindari hal tersebut, dokter neurolog saat ini sedang berjuang untuk adanya anti amyloid beta, dan sudah ada. Kebetulan kemarin adalah hari Alzheimer dan diresmikan obatnya sudah ada, dokter. Sebenarnya bukan obat karena ini untuk mencegah, jadi kadang disebut vaksin, begitu yang saya baca, dokter. Alhamdulillah ya, berarti benar ya. Jadi sebenarnya orang-orang muda bisa dilakukan pemeriksaan SNP terhadap epsilon 4 ini, sehingga kalau ketahuan berarti sudah bisa melakukan pencegahan, dan mungkin kalau sudah amyloid beta yang sudah turun bisa dikasih obat. Baik, terima kasih. Saya puas sekali dengan jawabannya. Matur nuwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Kondo atas pertanyaannya dan penerimaannya untuk jawaban dari Prof. Venda. Baik,
kami persilakan yang berikutnya adalah Dr. Isnin Anang Mahana, dokter spesialis paru konsultan. Kami persilakan, Dok. Matur nuwun Bu Dekan, Prof. Dr. Ekti Mardian, spesialis obgyn konsultan. Dr. Cynthia, selamat ya atas ujian terbukanya. Mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat pada banyak pasien dan masyarakat ke depannya. Di Alzheimer ini di kami di bidang paru juga ada terkait penyakit-penyakit terkait usia ya, seperti kanker paru dan PPOK ya. Kebetulan saya juga bergerak di bidang biopsi yang tisu untuk kanker paru, namun saya menyadari bahwa untuk kedepannya biomarker darah ini akan sangat berkembang ya. Nah, pertanyaan saya yang pertama adalah ini seberapa layak beta 42 plasma ini dipakai sebagai biomarker perifer untuk deteksi dini ya, untuk deteksi dini Alzheimer ini. Itu dulu. Terima kasih. Persilakan. Terima kasih pimpinan sidang. Terima kasih atas pertanyaannya Dr. Isnin. Mohon izin dokter, saya menjawab pertanyaan yang pertama. Dari hasil saya memang diskriminasinya tidak baik, Dok. Mohon izin, dalam arti ini diskriminasinya lemah karena memang dari hasil meta-analisnya sebaiknya tidak menggunakan biomarker tunggal, tapi harus menggunakan biomarker tambahan lainnya seperti rasio amyloid beta 42/40 atau marker lainnya seperti GFAP atau NFLT, seperti itu, dokter. Jadi harus idealnya ada beberapa biomarker gitu ya untuk saling melengkapi gitu ya, Dr. Cynthia ya. Nah, kemudian yang kedua, ini rekomendasi klinis ya untuk klinisi untuk dari peneliti untuk meningkatkan utilisasi biomarker darah ini ya, khususnya untuk deteksi dini ya, ini daerah ranah deteksi dini. Selain tadi ditambahin beberapa biomarker saling melengkapi, barangkali ada rekomendasi lain untuk kita bisa lebih memajukan biomarker darah ini karena kan sangat mudah diambilnya dan pasien juga nggak takut untuk dibandingkan dengan biopsi jaringan gitu ya. Bagaimana Dr. Cynthia? Baik, Prof. Ya, untuk meningkatkan fungsi penyaring dari amyloid beta 42 ini, plasma ini selain dengan ditambahkan dengan biomarker lainnya juga menggunakan metode yang lebih sensitif begitu, dokter. Sebenarnya pengembangan ini sudah dikerjakan dan sudah dibuat untuk layanan praktis untuk Alzheimer khususnya ini di Belgia, Prof, dokter, dengan metode yang ultra sensitif, namun setiap populasi itu berbeda kondisinya, sehingga disarankan setiap negara atau populasi memiliki nilai cut-off tersendiri seperti itu, dokter. Jadi harus mempunyai data sendiri begitu, dokter. Baik, saya puas dengan jawabannya, Prof. Ekti, terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Isnin. Baik, kami lanjutkan yang berikutnya Dr. Siti Khairunisa, Magister of Science. Terima kasih kepada pimpinan sidang, Prof. Dr. Ekti Mardian Kurniawati atas kesempatannya. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Promopenda, Dr. Cynthia sudah sampai ke tahapan ini. Saya rasa perjuangannya luar biasa juga ya, seperti naik roller coaster ya.
Untuk pertanyaan saya ada 2 pertanyaan menyambung pertanyaan dari Dr. Isnin Ana. Nah ini saat ini kita sudah ketahui bahwa terdapat beberapa biomarker Alzheimer lainnya seperti tau protein, NFL ya, neurofilament light chain. Nah kira-kira menurut saudara apa keunggulan dan keterbatasan penggunaan dari biomarker yang Anda pilih, yaitu amyloid beta 42 plasma dibanding dengan biomarker lain untuk sebagai deteksi dini. Kemudian yang kedua pertanyaan saya, nah menurut Anda ketika kita menggunakan biomarker ini apakah bisa dikombinasi, apakah menurut Anda ada kombinasi yang paling baik untuk kita gunakan ya untuk sebagai biomarker lain ya, biomarker pendamping misalnya entah tau protein atau imaging ya, untuk meningkatkan akurasi diagnosis. Nah jika iya, biomarker apa yang Anda sarankan untuk dipadukan pada populasi di Indonesia? Silakan. Ya, silakan, apa kira-kira keterbatasan dari biomarker yang dipilih ini? Silakan Pak Mufenda. Terima kasih pimpinan sidang. Terima kasih pertanyaannya dokter. Untuk pertanyaan pertama, mengapa memilih amyloid beta 42 dibandingkan biomarker lainnya? Karena dari seperti yang diketahui dari proses neuropatologi penyakit Alzheimer sendiri didahului dengan proses pemecahan gen protein APP menjadi pada keadaan yang tidak situasional, dalam hal ini adanya faktor risiko, itu lebih banyak yang memproduksi protein beta amyloid 42 yang bersifat toksik dan mudah teragregasi dan membentuk plak di parenhim otak. Itu proses awal yang maksudnya proses yang mengawali pada penyakit Alzheimer itu adalah amyloid beta 42. Sedangkan biomarker darah lainnya itu adalah marker lanjutan yang sebenarnya efek dari pembentukan plak tersebut, dokter. Jadi apabila diperiksakan lebih dulu akan lebih bingung, maksudnya apakah proses ini benar penyakit Alzheimer atau karena NFL dan GFAP adalah marker neuroinflamasi dan neurooksidasi, seperti itu dokter, yang bisa terjadi pada penyakit selain Alzheimer. Untuk yang kedua, marker yang menyertai seperti yang disarankan oleh Perhimpunan IAA bahwa untuk mendiagnosis definitif penyakit Alzheimer yang sebelumnya postmortem dengan biopsi, saat ini bisa ternyata dari perkembangan penyakit yang sebelum terjadi demensia itu ada plak amyloid tersebut, dan disertai dengan karena adanya deposisi dari amyloid maka terbentuk fosforilasi tau, maka yang disarankan adalah 3 biomarker, yakni amyloid beta 42 plasma, kemudian cairan otak monigin, kemudian fosfotau 181 cairan otak, dan total tau cairan otak. Seperti itu dokter. Terima kasih, saya Pudas jawaban Promovenda. Saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Matur nuwun. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Pak Irunisa. Baik, selanjutnya adalah Dr. Citrawati Diah Kencono, Dokter Magister of Science. Kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Prof. Dr. Ekti Mardian Kurniawati, dokter spesialis obstetri dan ginekologi konsultan selaku pimpinan sidang, dan selamat kepada Dr. Cynthia ya karena sudah sampai pada tahap ini. Selamat juga kepada promotor dan juga kopromotor. Penelitian ini menarik sekali. Mungkin di sini saya akan menanyakan terkait dengan varian gennya karena expertise saya adalah di bidang genetik. Mungkin Dr. Cynthia di sini bisa menjelaskan bagaimana mekanisme dari varian gen
apolipoprotein E alel epsilon 4 ini dalam meningkatkan risiko penyakit Alzheimer. Kita tahu bahwa varian genetik yang berbeda dapat memberikan efek yang berbeda-beda, demikian pula mekanisme yang berbeda antara satu jenis dengan jenis lainnya, bergantung pada tipe dari varian dan juga lokasinya. Silakan mungkin Dr. Cynthia bisa menjelaskan. Ya, silakan. Terima kasih pimpinan sidang. Terima kasih pertanyaannya Dr. Citra. Saya usaha menjawab untuk pertanyaan pertama. Untuk epsilon 4 itu berbeda dengan epsilon 2 dan 3 di asam aminonya yang berbeda. Perubahan itu di sistin menjadi arginin seperti itu, dokter, pada epsilon 4 yang menyebabkan perubahan fungsi dari protein ApoE yang fungsinya untuk transportasi lipid dan metabolisme lipid di tubuh. Namun dia juga mempengaruhi bersihan dari amiloid beta, sehingga terjadi penumpukan di parenhim otak lebih banyak dibandingkan dengan yang non epsilon 4. Seperti itu, dokter. Ya, berarti di sini bisa kita asumsikan bahwa letak dari varian gen ini mungkin di daerah coding ya, sehingga bisa mempengaruhi struktur dan fungsi proteinnya, demikian ya, Dr. Cynthia ya. Betul, dokter. Kemudian pertanyaan kedua saya menyambung dari pertanyaan pertama tadi. Bagaimana Dr. Cynthia membuktikan efek dari varian epsilon 4 tersebut bahwa dia benar-benar bisa mempengaruhi struktur dan fungsi proteinnya? Barangkali setelah ini Dr. Cynthia akan melakukan penelitian lanjutan ya, untuk bisa membuktikan hal tersebut. Ya, silakan. Baik, dokter. Mohon izin, dokter, boleh diulang pertanyaannya? Ya, tadi dikatakan bahwa lokasi dari varian gen ini mungkin di daerah pengkodenya ya, sehingga nanti mempengaruhi struktur dan fungsi protein apolipoprotein ini untuk membersihkan amiloid betanya tadi ya. Ini kira-kira apakah Dr. Cynthia akan melakukan penelitian lanjutan untuk mengkonfirmasi hal tersebut? Mungkin dengan uji seperti modeling atau bagaimana begitu? Ya, untuk saat ini untuk ApoE perlu pemeriksaan lanjutan untuk mengetahui memang benar mempengaruhi bersihan dari protein amiloid beta ya, dokter. Jadi mungkin Dr. Cynthia akan melakukan uji modeling komputasi begitu ya, untuk bisa menunjukkan bahwa memang dia mempengaruhi struktur dan fungsinya, demikian ya, Dok. Ekspresi gen, ya betul, dokter. Ya, semoga nanti penelitian ini bisa dilanjutkan baik dari sisi ke masyarakat sebagai klinisi dan juga diagnostik, dan juga karena di sini Dr. Cynthia sebagai peneliti, harapan kami juga bisa melanjutkan ini untuk bisa membuktikan mungkin dengan in silico modeling atau semacamnya, sehingga memang kita bisa membuktikan bahwa protein ini bisa mempengaruhi clearance dari amyloidnya ya. Ya, dokter. Ya, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak, saya puas dengan jawabannya. Terima kasih, Prof. Terima kasih banyak, Dr. Citra. Baik, berikutnya Dr. Reni Itisom, kami persilakan. Terima kasih pimpinan sidang, Bu Dekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat ya untuk Dr. Cynthia. Terima kasih. Saya ada dua pertanyaan ya, saya sudah mengikuti mulai kualifikasi sampai ujian tertutup, tapi saya tetap harus bertanya. Jadi yang pertama itu pada wanita itu kasusnya untuk Alzheimer itu kan lebih tinggi, padahal wanita itu memproduksi estrogen yang punya fungsi sebagai neuroprotektif ya. Nah itu tolong jelaskan tentang kejadian pada wanita ini berhubungan dengan estrogen. Kemudian yang kedua, hubungan perokok dengan fungsi kognitif dan kejadian Alzheimer. Terima kasih. Ya, silakan. Terima kasih pimpinan sidang. Terima kasih pertanyaannya Dr. Isom. Saya menjawab pertanyaan yang pertama dulu, bahwa proses pada perempuan itu yang produktif itu
memiliki kadar estrogen yang cukup untuk memproteksi dari radikal bebas atau proses penuaan seperti itu, dokter. Kemudian pada pasien wanita yang sudah lanjut usia, seperti kita ketahui bahwa kadar estrogennya akan sangat menurun, bahkan sangat rendah, sehingga fungsi protektif tersebut juga ikut menurun atau jadi hilang, dokter. Kemudian untuk pertanyaan kedua, untuk merokok itu akan nikotin itu bersifat toksik bagi sel-sel, juga pada sel-sel saraf seperti itu, dokter, sehingga menyebabkan gangguan kerusakan pada sel saraf. Terima kasih, dokter. Satu lagi ya, lanjutan, maksudnya yang estrogen tadi. Misalkan diterapi dengan estrogen itu untuk mereka yang sudah menopause itu apakah memungkinkan? Baik, dokter. Karena estrogen bukan satu-satunya faktor risiko, menurunnya estrogen bukan satu-satunya faktor risiko untuk terjadinya penyakit Alzheimer. Bisa saja mengurangi, tapi untuk tidak terjadi itu mesti ada penelitian lebih lanjut, dokter. Terima kasih, saya puas dengan jawabannya. Terima kasih pimpinan sidang. Ya, terima kasih Dr. Isom atas pertanyaannya dan juga telah dijawab dengan baik oleh Promovenda. Baik, sebelum kita sampai pada para undangan akademik, saya juga izin bertanya ya. Jadi kalau saya melihat dari apa yang disampaikan oleh Promovenda, di sini disebutkan bahwa pemikiran untuk menggunakan biomarker amyloid beta 142 plasma ini adalah dengan beberapa alasan ya. Karena cara penegakan diagnosis Alzheimer yang lainnya itu dianggap mahal, 2 invasif, dan 3 sulit diakses oleh masyarakat luas. Jadi apakah menurut Promovenda ini pemeriksaan ini nantinya itu akan lebih murah? Satu itu, dan kedua, apakah mudah diakses? Artinya apakah di semua wahana kesehatan itu memungkinkan untuk diperiksakan tersebut, atau perlu lab khusus yang bisa diperiksakan? Dan yang berikutnya, pertanyaan kedua itu adalah apakah nanti ke depan ini bisa menjadi salah satu acuan untuk penegakan diagnosis dari Alzheimer? Ya, silakan dijawab. Baik, pimpinan sidang, terima kasih atas pertanyaannya. Saya usaha menjawab yang pertama. Pemilihan biomarker darah ini antara lain adalah yang seperti yang telah disebutkan, bahwa lebih non-invasif dibandingkan cairan otak dan lebih murah dibandingkan PET scan. Karena PET scan yang digunakan untuk mendeteksi penyakit Alzheimer ini harus menggunakan lagi marker atau penanda yang seperti fluorobetavir untuk amyloid beta, dan tau protein juga ada penanda khusus lainnya yang sangat mahal dan belum ada di Indonesia. Diperkirakan nilainya bila dirupiahkan sekitar 80 juta untuk per pemeriksaan, seperti itu pimpinan sidang. Kemudian untuk pemeriksaan amyloid beta 42 sendiri, sebenarnya ada yang ultrasensitif dan sudah digunakan di luar negeri seperti di Swedia dan di Belanda, dari Lumipulse seperti itu sudah digunakan dan mereka sudah memiliki nilai cut off-nya sendiri, karena populasi mereka menolak untuk dilakukan lumbal fungsi. Kemudian di Singapura sendiri juga menggunakan reagen dari darah dengan amyloid beta 42, tidak menggunakan cairan otak karena memang populasi mereka juga menolak untuk dilakukan lumbal fungsi. Namun diharapkan seperti yang tadi saya sampaikan bahwa cut off-nya harus memiliki, setiap negara memiliki cut off tersendiri, tidak mengikuti
mengikuti dari negara lain atau setiap mitra kerja tidak memiliki nilai cut off yang sudah ditetapkan seperti itu, Prof. Kemudian untuk pemeriksaannya sendiri tidak diperlukan pemeriksaan khusus atau laboratorium khusus karena memang ini pemeriksaan imunologi biasa yang bisa dikerjakan di lab-lab rutin seperti itu, dokter. Kalau untuk ELISA bisa dikerjakan bahkan di fasilitas kesehatan primer. Kemudian untuk APOE itu pemeriksaannya dengan prinsip genotyping menggunakan PCR yang seperti biasa digunakan untuk penyakit sebelumnya atau COVID-19, dengan mudah akan didapatkan hasilnya seperti itu. Jadi setiap fasilitas kesehatan pastinya sudah memiliki alat tersebut. Kemudian untuk manfaatnya sendiri dalam hal untuk penetapan terapi, APOE sangat berperan karena pada terapi yang tadi mohon izin bukan terapi seperti vaksin, seperti anti amyloid beta yang baru masuk ke Indonesia ini harus diperiksakan dahulu APOE-nya karena apabila individu tersebut memiliki epsilon 4 diharapkan tidak diberikan karena akan berisiko terjadinya efek samping yang disebut ARIA, yakni di gambaran radiologinya akan terbentuk edema atau perdarahan seperti itu, Profesor. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Saya juga puas dengan jawabannya. Ya. Baik, selanjutnya kami menuju para undangan akademik. Di sini ada Prof. Aryati, kemudian Prof. Rahayu Ningsi Dharma, ya. Kemudian ada Dr. Ferdi Roilan, Dr. Nini Sukartini, dan juga Dr. Regina. Baik, kami mulai dari Profesor Dr. Rahayu Ningsi Dharma. Kami persilakan, Prof. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh pimpinan sidang. Ada satu pertanyaan untuk Promovendus. Berdasarkan hasil penelitian yang saudara kerjakan dalam rangka untuk mencegah atau mengurangi terjadinya demensia Alzheimer, pemeriksaan apa yang bisa saudara sarankan? Ya, silakan. Terima kasih pimpinan sidang, terima kasih Prof. Rahayu atas pertanyaannya. Saya berdasarkan penelitian yang saya sudah kerjakan, sarankan untuk pemeriksaan pertama amyloid beta 42 plasma dulu. Apabila kadarnya positif, maksudnya rendah dalam hal ini, dengan mohon izin Prof, sebelumnya pemeriksaan APOE dulu. Apabila alelnya dijumpai adanya epsilon 4, disarankan untuk pemeriksaan kadar amyloid beta 42 plasma. Kemudian apabila hasilnya positif, maka dilanjutkan untuk pemeriksaan yang definit dengan cairan otak. Prof, terima kasih. Apakah ada usaha lain selain pemeriksaan biomarker untuk mencegah terjadinya demensia? Baik Prof, ada Prof, seperti yang didapatkan hasilnya sebelum tahapan demensia ada tahapan pre-demensia atau MCI yang dalam hal ini gangguannya di memori atau recall atau amnestik dengan pemeriksaan fungsi luhur tentunya Prof. Kemudian apabila skornya dijumpai rendah, maka individu tersebut disarankan untuk dilakukan edukasi, adult edukasi atau diberikan long life learning seperti itu, Profesor. Terima kasih. Ya. Bagaimana? Ya, puas Prof. Baik, terima kasih Prof. Yang berikutnya adalah Profesor Dr. Aryati, spesialis patologi klinik, subspesialis PI konsultan, subspesialis IK konsultan. Kami silakan Prof. Baik, terima kasih Prof. Iti, pimpinan sidang ya. Baik, selamat ya Dr. Cynthia. Terima kasih. Sudah nggak deg-degan? Masih oke. Nggak apa-apa, sebentar lagi berlalu ya.
Ya, selamat. Dan kemudian saya harus bertanya juga nih ya. Sebenarnya kita tahu ya di urusan PK itu biasanya kan ada sensi spesi gitu ya. Sensi spesi. Kualitas internal dan eksternal. Kualitas eksternalnya sensi spesi diagnostik gitu ya. Ini kalau saya lihat sepertinya ya plasma amyloid beta 42 plasma ini bisa ya untuk screening ya. Bisa ya, oke. Memang sensitivitas tinggi, tetapi spesinya nggak tinggi, ya kan? Betul. Nah, spesi nggak tinggi itu bisa karena apa aja ya? False positifnya, ya. Dan yang kedua saya baca tentang rasio amyloid beta 42 dengan amyloid beta 40 itu jauh lebih bagus tuh, ya, memiliki spesi yang lebih tinggi, apalagi ditambahi peta gitu kan ya. Nah, mohon tanggapannya. Yang pertama berarti dari false positif karena apa, dan tanggapan yang rasio tadi ya. Makasih. Ya, silakan Mama Fenda. Baik, Prof. Terima kasih pimpinan sidang. Terima kasih Prof. Aryati atas pertanyaannya. Saya coba menjawab untuk yang false positif itu karena memang banyak sekali faktor yang mempengaruhi mulai dari sifat proteinnya sendiri secara alamiah. Dia mudah sekali untuk terbentuknya dimer, oligomer, kemudian fibril dan menjadi plak seperti itu, bukan hanya di dalam otak, maksudnya dalam tubuh, juga di metode teknisnya Profesor. Jadi protein ini mudah sekali terikat atau binding dengan di dinding-dinding dari wadah spesimen seperti itu, sehingga diperlukan tabung yang low binding seperti itu supaya kadarnya tidak turun karena proses kesalahan dari preanalitik seperti itu, Prof. Kemudian selain itu juga ternyata karena proteinnya ini juga sangat walaupun stabil tapi sangat mudah berubah menjadi yang tadi teragregasi, sehingga perlu sekali penanganan yang hati-hati seperti itu, Prof. Antara lain tidak dilakukan beku cair berulang seperti itu. Jadi proses persiapan preanalitik atau penyimpanannya harus benar-benar dikoordinasikan seperti itu. Kemudian selain itu juga pemilihan dari metode pemeriksaannya, seperti tadi yang saya sampaikan bahwa ELISA hanya mendeteksi yang monomer, sehingga bila amyloid beta 42 tersebut terbentuk oligomer atau fibril bahkan menjadi agregat, tentunya tidak akan terdeteksi sehingga menyebabkan menurun akibatnya false positif, Profesor. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan Prof. Rasio ya, Prof. Jadi demensia. Dengan 40. Rasio 40-42 lebih baik daripada biomarker tunggal. Saya setuju, Prof. Dari yang saya baca dan penelitian sebelumnya juga menunjukkan hal seperti itu. Namun tetap memperhatikan faktor praanalitik seperti itu, karena memang ada marker yang konfirmatif juga, Prof. Selain untuk dengan cairan otak juga ada p-tau 217 dari plasma juga untuk konfirmasi, tapi untuk pertama kali memang tetap harus amyloid beta. Terima kasih, Profesor. Baik, ini mungkin karena ini ya ada kehati-hatian dalam false positif tadi ya. Ini kebetulan saya buka dari referensi ya. Ternyata juga bisa pada demensia Alzheimer, bisa penuh anormal, bisa trauma otak cedera kepala, infeksi inflamasi sistemik pada sepsis, pneumonia, dan autoimun, multiple sclerosis, dan gangguan ginjal dan hati. Jadi artinya awareness itu perlu ya. Jadi pada penyakit lain juga bisa, dia hasilnya bisa menurun juga, sehingga perlu kombinasi tadi ya. Jadi saya puas dengan jawaban Setia. Saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Oke, terima kasih Prof. Aryati, terima kasih Prof. Fenda. Yang berikutnya adalah Dr. Ferdi Roilan Marpaung, spesialis patologi klinik, subspesialis EM konsultan. Kami persilakan. Baik, pertama-tama terima kasih untuk pimpinan sidang yang telah memberikan kesempatan. Tentunya yang selamat tentunya saya sampaikan kepada Dr. Cynthia. Nah, Dr. Cynthia ini akan menjadi inspirasi untuk kami di S3 untuk segera menyelesaikan studi.
Ada sedikit yang mau saya tanyakan untuk Dr. Cynthia, nyambung terkait sisi patologi klinik yang harus kita sampaikan dan jelaskan. Apakah dalam pemeriksaan, misalnya pada plasma AB42 tadi, ada waktu khusus yang diharuskan dalam pengambilan? Apakah pemeriksaan tersebut dapat dilakukan kapan saja, sehingga apabila ini nanti menjadi suatu marker yang akan diperiksakan secara rutin, itu dapat disampaikan kepada pasien dengan baik. Terima kasih. Ya, silakan Prof. Venda. Terima kasih pimpinan sidang. Terima kasih pertanyaannya Dokter menjawab. Ya, izin saya menjawab pertanyaan pertama, dokter. Untuk amyloid beta 42 memang disarankan diperiksakan di pagi hari karena katanya yang terbaik adalah di pagi hari, walaupun secara teorinya tidak, saya cari tidak ada dokter. Kemudian untuk perlakuan khusus lainnya adalah yang tadi saya sampaikan sebelumnya dari pertanyaan Prof. Aryati, bahwa praanalitik sangat berperan sekali untuk pemeriksaan ini, dan pemilihan untuk metodenya juga itu perlu diperhatikan, dan pemilihan reagennya, karena apabila reagennya salah pilih bisa tidak terdeteksi karena kadarnya sangat-sangat rendah di darah. Seperti itu dokter, terima kasih. Baik, terima kasih pimpinan sidang. Saya sangat puas dengan ini. Ya, terima kasih Dr. Fedi. Selanjutnya adalah Dr. Nini Sukartini, DMM, spesialis patologi klinik konsultan. Monggo dokter. Baik, terima kasih pimpinan sidang Ibu Dekan. Selamat Dr. Cynthia atas pencapaian hari ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Ada satu pertanyaan dari saya. Kita sama-sama tahu bahwa masyarakat kita Indonesia mempunyai angka harapan hidup yang juga makin lama makin tinggi ya, makin banyak yang usia tua. Tetapi kita juga tahu bahwa lebih dari 50% masyarakat kita pendidikannya rendah. Yang ingin saya tanyakan, dari dua marker penting yang diperiksa oleh Dr. Cynthia, A beta 42 dan ApoE epsilon, di mana letak perannya terhadap kemajuan bangsa kita dengan situasi yang seperti saya sebutkan tadi? Silakan. Ya, silakan. Terima kasih pimpinan sidang, terima kasih Dokter Nini atas pertanyaannya. Peran dari kadar amyloid beta 42 plasma dan alel gen ApoE pada usia lanjut dan dengan edukasi yang rendah ini sangat, menurut saya ada perannya ya dokter. Ya, jadi sebelum terjadinya demensia Alzheimer itu terjadi proses neuropatologi 10 sampai 15 tahun sebelum terjadi gejala klinis demensia, yakni ada predemensia dan sebelumnya juga bisa kognitif baik atau normal. Jadi bila dominan pada EDI itu 65 tahun, sehingga usia 50 sampai 55 tahun sebaiknya disarankan untuk diperiksakan kedua marker ini dokter. Kemudian apabila dijumpai tadi epsilon 4 dan amyloid kadarnya menurun, sebaiknya individu tersebut diberikan sosialisasi dan diberikan pelatihan kognitif seperti itu dok. Terima kasih. Baik, terima kasih pimpinan sidang. Saya puas dengan jawabannya. Baik, terima kasih Dr. Nini. Terima kasih juga Prof. Venda untuk jawabannya ya. Dan yang terakhir adalah Dr. Regina Melinda Aloysius Husada, spesialis patologi klinik. Kami persilakan dokter. Terima kasih pada pimpinan sidang, Prof. Evi, Dr. Cynthia. Selamat sudah sampai pada tahapan ini. Saya hanya mau bertanya, mengapa pada yang non Alzheimer juga terjadi penurunan amyloid beta 42? Terima kasih.
Ya, silakan Dok. Terima kasih pimpinan sidang. Terima kasih pertanyaannya Dr. Regina. Mengapa pada non-EDI dijumpai juga penurunan? Karena mekanisme yang berbeda dengan EDI namun sama-sama menurun, karena pada yang non-EDI seperti yang saya baca pada demensia vaskuler juga akan terjadi kerusakan dari neuron sehingga menyebabkan juga penurunan dari perpindahan amiloid beta ke darah, begitu, yang menyebabkan kerusakan dari sawar darah otak. Seperti itu dokter. Selain itu juga ada demensia Lewy body dan demensia frontoparietal, seperti itu. Terima kasih. Ya, bagaimana dengan Dr. Regina? Apakah sudah puas dengan jawaban dari Promovenda? Jawaban sudah ya. Baik. Terima kasih Prof. Ya, terima kasih. Baik, jadi ini daftar undangan akademik memang ada beberapa lama, tapi dari data kami yang hadir ada 5 ini ya. Baik, terima kasih banyak karena sidang ujian terbuka ini untuk ujian sudah berakhir. Selanjutnya kita akan mengadakan rapat yudisium untuk menetapkan predikat disertasi Promovenda paling lama nanti 10 menit. Karena itu kepada Promovenda dan para undangan akademik kami mohon meninggalkan ruang sidang ujian terlebih dahulu dan nanti akan kami persilakan kembali pada saat pengumuman hasil yudisium. Kami persilakan. Berdasarkan hasil rapat yudisium ujian dokter terbuka dan setelah mempertimbangkan prestasi yang telah dicapai Promovenda selama dalam pendidikan, ketekunan dan kesungguhan kerja Promovenda dalam melakukan penelitian, ketelitian dan ketekunan dalam mempelajari kepustakaan, kemampuan Promovenda dalam menarik kesimpulan yang bermanfaat, cara Promovenda mempertahankan disertasi yang menggambarkan kemampuan dalam menguasai dengan baik bidang ilmu yang diteliti, kemudian semangat Promovenda dalam upaya menyelesaikan pendidikan, kredibilitas ilmiah dan kegunaan serta sumbangan yang berharga dari disertasi Promovenda untuk ilmu pengetahuan. Selain itu juga memperhatikan penilaian yang dilakukan oleh panitia ujian tertutup pada tanggal 12 Agustus 2025 yang diketuai oleh Dr. Reni Itisom, Magister of Science, serta segala peraturan dan wewenang yang ada pada program studi doktor ilmu kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Maka dengan ini pimpinan sidang memutuskan bahwa disertasi saudara Promovenda dapat diterima. Dan dengan demikian, Saudara Cynthia, dokter spesialis patologi klinik, telah menyelesaikan pendidikan doktor, program studi ilmu kedokteran dengan masa studi luar biasa ya ini ya, 2 tahun 9 bulan. Terima kasih Prof. Dan untuk yang bersangkutan dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Kepada Dr. Cynthia, spesialis patologi klinik, diberikan hak dan untuk memakai gelar doktor dengan hak dan kewajiban serta kehormatan yang menurut hukum akan melekat dengan gelar itu. Jadi Dr. Cynthia, dokter spesialis patologi klinik, adalah doktor ke-1087 dari program studi doktor ilmu kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Kami ucapkan selamat ya, Bu Dokter. Nanti kalau perkenalan Bu Dokter loh saya ini ya. Jadi selanjutnya kami persilakan kepada Promovenda untuk menyampaikan pesan dan kesan, dan nanti akan diikuti oleh promotor untuk juga menyampaikan pesan dan kesan. Kami persilakan Bu Dokter Cynthia, dokter spesialis patologi klinik. Terima kasih Profesor Dr. Eti Mardian Kurniawati, Dr. SPOG Subspesialis Urologi RE Konsultan. Sebagai pimpinan sidang, terima kasih kepada promotor saya dari awal sampai saat ini, Profesor Dr. Jusap Nugraha, Dr. Master of Science Spesialis Patologi Klinik Konsultan. Dan terima kasih kepada co-promotor saya dari awal hingga saat ini, Dr. Muhammad Hamdan, dokter spesialis neurologi konsultan.
Terima kasih kepada Dewan Penguji sidang terbuka ujian akhir tahap kedua saya, Profesor Dr. Tony Loho, DMM, spesialis patologi klinik subspesialis penyakit infeksi konsultan, kepada yang terhormat Profesor Dr. Gondo Mastutik, DRH, Magister Kesehatan, yang terhormat Dr. Isnin Anang Marhana, dokter spesialis paru konsultan, yang terhormat Dr. Siti Khairunisa, Master of Science, yang terhormat Dr. Citrawati Diah Kencana Wungu, Dr. Master of Science, dan yang terhormat Dr. Reni Isom, Master of Science, yang sudah menjadi penguji saya dari awal hingga saat ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Rahayu Ningsih Dharma, spesialis patologi konsultan DSC, sebagai penguji saya di sebelumnya. Terima kasih Prof atas arahan dan selama ini kepada Ketua PDS Patlin Ketua PDS Patlin Pusat, Profesor Dr. Aryati, spesialis patologi klinik subspesialis penyakit infeksi subspesialis imunologi klinik konsultan, kepada guru saya Dr. Ninik Sukartini. Dokter spesialis patologi klinik DMM konsultan, kepada senior saya Dr. Regina Melinda Sada, spesialis patologi klinik, dan kepada sejawat Dr. Ferdi, spesialis patologi klinik subspesialis penyakit infeksi konsultan. Terima kasih kepada Ibu Mirnawati Mars Escape Nurse dan kepada Ibu Apoteker Mas Piah atas kehadirannya. Yang terutama kepada Ibu Dekan sekaligus pimpinan sidang Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Profesor Dr. Eti Mardian Kurniawati, dokter spesialis obstetrik dan ginekologi subspesialis urogin RE konsultan, dan para pendidik di Universitas Airlangga yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menempuh pendidikan. Di Fakultas Kedokteran ternama di Indonesia. Saya sangat berterima kasih dan bersyukur bisa menjadi lulusan Universitas Airlangga. Terima kasih.
Ya, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan dulu. Saya pikir tadi tidak bisa menangis, tapi begitu menyebut nama gurunya langsung nangis. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada promotor Profesor Yusak untuk menyampaikan pesan dan atau pesan. Kami persilakan, Prof. Terima kasih pimpinan sidang Prof. Eti yang sudah berkenan memimpin acara sidang terbuka hari ini, juga segenap penguji, segenap hadirin atas perhatiannya, juga selamat pada Dr. Cynthia yang sudah begitu tekun dan usaha yang begitu keras selama 2 tahun ini riwa-riwi Jakarta Surabaya untuk sekolah S3 di UNER. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga penelitian saudara bermanfaat dan bisa berguna bagi masyarakat umum, karena memang kita populasi kreatif tadi disebut sudah ini memang sudah meningkat ya. Jadi ini bukan akhir dari penelitian, melainkan awal dari karir Dr. Cynthia selanjutnya untuk menelurkan penelitian-penelitian yang berguna selanjutnya. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof untuk kesan dan pesannya. Jadi Bapak dan Ibu semuanya, Promovenda telah menyampaikan pesan dan kesannya, promotor juga telah menyampaikan pesan dan kesannya, dan dengan demikian rapat sidang ujian terbuka pada siang hari ini kami mohon izin untuk kami akhiri. Selanjutnya kami serahkan kembali kepada pembawa acara. Kami persilakan.